Nah, dia bisa SDR Extreme ya. Kemudian kalau kita coba lihat di iQOO kita coba lihat teman-teman ke grafis. Wah, masih mantep lah cuy ya, lancar jaya di sini. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba bandingkan nih ya, iQOO C7 5G dengan Poco X3 Pro, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba bandingkan performance antara Poco X3 Pro dan iQOO C7 5G. Kita coba lihat dari beberapa aplikasi benchmark ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat nanti skor AnTuTu-nya, kemudian Geekbench 5, kemudian 3D Mark dan GPU Mark benchmark. Oke, sini kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk di skor AnTuTu-nya nih ya. Kita masuk ke AnTuTu benchmark teman-teman. Yang sebelah kanan sini adalah iQOO C7 5G ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Untuk skor dia itu lebih tinggi iQOO C7 5G teman-teman. Bisa dilihat di sini perbedaan skornya di mana ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk di bagian GPU ya, untuk di iQOO dia lebih tinggi dibanding Poco X3 Pro, dan juga untuk di prosesor atau CPU lebih tinggi di iQOO C7 5G. Tetapi di sini untuk UX ataupun ini ya teman-teman, nah ya, keamanan data proses ataupun Android 13-nya ini lebih tinggi di Poco X3 Pro. Kemudian kalau masalah suhu teman-teman bisa nilai sendiri di sini ya. Di iQOO C7 5G ketika tes AnTuTu dia malah turun ya untuk suhunya, adem gitu teman-teman ya. Tapi kalau di Poco X3 Pro dia malah ke 39, hampir stabil di 39 derajat Celcius. Oke ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini skor ataupun nilainya. Nah, kemudian kita coba lihat ke bawah dulu di sini teman-teman ya, untuk baterai dan untuk ukuran memang layar lebih besar di Poco X3 Pro ya. Dan juga untuk kamera depan itu lebih tinggi di X3 Pro 20 megapiksel, tetapi untuk kamera belakang jauh lebih tinggi di iQOO C7 5G. Oke, ini untuk data di AnTuTu benchmark versi 10.0.4 ya, sama-sama semuanya nih keduanya ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat di Geekbench 6 ya. Kita langsung masuk ke Geekbench 6. Nah, di sini ada tes GPU-nya, ada OpenCL dan Vulkan. Nah, di sini hal menariknya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja di sini kita lihat history-nya karena sudah saya coba tes teman-teman ya. Terbaru sama-sama di 5 Oktober. Kita coba lihat teman-teman di sini ya. Untuk di bagian CPU jelas di sini iQOO C7 5G menang jauh di sini cuy ya. Untuk skor dari single core-nya di iQOO dia bisa nyampe 1120, sedangkan untuk di Poco X3 Pro dia di 991 teman-teman. Kemudian untuk di multicore ya, multicore di iQOO lebih unggul di 3043 ya, seperti itu. Untuk name-nya di sini ARM Qualcomm, di sini tuh belum kedetek ya di Geekbench 6. Kalau di iQOO itu kan Snapdragon 782 teman-teman ya. Kalau di sini udah kedeteksi Snapdragon 860. Jadi performance dari Snapdragon 860 itu kalah oleh Snapdragon 782. Ini masalah CPU ya. Multicore dan single core jauh lebih unggul di Snapdragon 782G. Mantap sekali memang ini ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita akan coba lihat di sini untuk di GPU-nya nih ya. Nah, GPU juga di sini ya, di sini untuk di Poco X3 Pro di OpenCL dia lebih unggul guys ya. Di OpenCL dia ini bukan yang ini nih. Nah, OpenCL dia lebih unggul untuk di Poco X3 Pro dia mendapatkan skor 2970, sedangkan untuk di iQOO dia di 2650. Beda-beda tipis lah teman-teman di sini ya.
Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat untuk size-nya memory information, memang di sini untuk di iQOO dia menggunakan RAM 12 GB teman-teman ya, yang unit saya ini. Kemudian kalau kita coba lihat ke bawah untuk device memorinya teman-teman ya, di sini device memory ini kalau nggak salah sih memori GPU-nya dia 3,66 GB, sedangkan untuk di iQOO dia di 5,53 GB ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk skor secara keseluruhannya seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat untuk di skor ini teman-teman. Vulkan ya, Vulkan skor. Vulkan skor di iQOO lebih tinggi, dia di 2840 dan di Poco dia di 2379 teman-teman. Oke. Nah, ini di GPU-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh. Dia untuk di iQOO dia menggunakan Adreno 642L ya. 642L teman-teman. Maaf banget ya, ini kecil banget, 642L. Sedangkan di sini untuk di Poco X3 Pro dia di 640. Cuman beda 2 doang, 42 642L ya, ini 640 cuy. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini untuk di Geekbench 6. Nanti teman-teman bisa dinilai sendiri aja ya. Oke, kemudian di sini kita coba lihat. Sekarang kita coba lihat di 3D Mark teman-teman ya. Kita coba lihat di 3D Mark nih. Nah, ini masalah kestabilan ya. Ini masalah kestabilan teman-teman. Kita coba lihat di My Result yang sudah saya coba tes. Kita coba lihat dulu di White Labs test ya, yang ini. Nah, untuk di iQOO dia mendapatkan 99% nih. Kalau misalkan teman-teman nggak kelihatan ya, iQOO dia stabilnya di 99%, dan lihat teman-teman di sini juga lurus banget. Sedangkan kalau di Poco X3 Pro dia mendapatkan skor stability-nya di 94%, dan di sini kelihatan sedikit anjlok teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita coba lihat loopnya di sini, memang kalau kita coba lihat di stress test untuk skornya dia itu jauh lebih tinggi di Poco X3 Pro ya, tuh di 3000-an. Sedangkan untuk di iQOO dia di 2800-an teman-teman ya, seperti ini. Ini with lab stress test. Sekarang kita coba lihat with lab extreme stress test nih teman-teman. Di iQOO dia malah lebih stabil, dia di 99,2% cuy ya, di sini. Ini selama 20 loop sama ya, tuh stabil skornya, aman ya teman-teman. Nah, tetapi di Poco X3 Pro dia malah jadi 89,3%. Dan kelihatan ya di sini grafiknya menurun, tapi di sini masih aman cuy, masih stabil. Dan saya coba tes stress test ini tanpa menggunakan cooler ya, tanpa menggunakan pendingin. Kalau misalkan menggunakan pendingin pasti akan jauh bisa lebih stabil lagi ya skornya ya teman-teman ya, seperti ini. Tuh. Dari 900 dia turun menjadi 800 cuy ya. Turun 100-an skornya teman-teman. Gitu ya. Nah, ini untuk di 3D Mark. Sekarang kita coba lihat untuk skor di GPU Mark benchmark. Nah, di GPU Mark benchmark ternyata Poco X3 Pro itu menang telak cuy ya. Dia di 1.960.000, sedangkan di iQOO di 1.390.000. Oke, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Nah, jadi memang untuk GPU 640 Adreno 640 itu memang kalau saya simpulkan itu lebih kenceng sebenarnya dibanding iQOO C7 5G gitu teman-teman. Karena tapi tergantung gamenya juga sih, unlock data ataupun unlock settingan gamenya. Nah itu ya, karena di Poco X3 Pro untuk di PUBG Mobile itu bisa sampai SDR Extreme loh ya. Sedangkan kalau di iQOO untuk rata kanannya dia cuma bisa di HDR Ultra cuy, gitu ya, nggak bisa HDR Extreme gitu. Sayangnya seperti itu sih ya. Jadi bisa HDR Ultra, kalau di sini nggak bisa ya, di apa namanya, nggak bisa HDR Extreme kalau di iQOO Z7 5G gitu. Nanti kita coba lihat deh teman-teman ya.
Nah, kemudian untuk di My Device di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini perbedaannya di sini teman-teman. Memang Adreno 640 itu lebih kencang dibanding 642L. Akan tetapi di sini untuk GPU memorinya itu lebih tinggi di si iQOO Z7 5G. Ternyata dia 4 GB cuy ya untuk GPU memorinya atau PRAM-nya. Kalau di laptop tuh kan ada PRAM tuh. Jadi ada RAM untuk GPU-nya. Nah, di si iQOO ini lebih tinggi cuy. Dia 4 GB. Sedangkan untuk di Poco X3 Pro Adreno 640 dia cuma 2 GB. Coba bayangin cuy, kalau misalkan di Adreno 640 atau di Poco X3 Pro ini menggunakan GPU memori 4 GB, dia akan mantep banget cuy. Di sini terlihat pada saat saya coba tes game EggNS ya, atau emulator EggNS, itu saat memainkan game Pirate Warrior One Piece 4 ya. Nah, ternyata dia nggak kuat ngangkat grafiknya cuy. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dia itu hanya berwarna putih aja. Gamenya memang jalan, tapi untuk grafiknya dia nggak ngangkat. Dia putih blank seperti itu. Padahal settingannya default. Sama ya. Dan di sini saya coba tes di iQOO Z7 5G. Ternyata lihat teman-teman. Ini performanya mantap banget ya. Meskipun dia nggak bisa 60 fps, tapi seenggaknya dia masih playable lah. Masih enak untuk dimainkan. Seperti contoh nih, saya di sini menggunakan karakternya Zoro ya. Dia bisa lancar, bisa nyerang, bisa aktifin skill, jurus-jurusnya ini bisa aktif dengan ya menurut saya cukup lancar cuy. Ini di iQOO Z7 5G. Gimana menurut teman-teman? Ini keren banget kan? Asli kan? Ya. Oke ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini untuk frekuensi memori, kenapa saya tadi bilang di Adreno 640 itu lebih kencang? Karena CPU memorinya dia di 5,9 GHz. Sedangkan di iQOO dia cuma di 5,42 GHz cuy. Dan dia menang RAM ya. Di iQOO tuh menang RAM dia di 12 GB, sedangkan di sini di 8 GB. Gitu cuy ya. Nah, mungkin di sini ada nih bayangan nih buat teman-teman ya. Aduh, Poco X3 Pro saya matot nih ya. Untuk main game itu mending yang mana nih? Kalau saran saya cuy, kalau mau main game, khusus main game doang, si iQOO Z7 5G ini menang segalanya cuy ya. Jadi main game itu nggak perlu harus dicas-cas terus ya. Ketika ya baterainya mau habis, misalkan tuh habis ya tunggu aja 15 menit sambil istirahatin HP-nya. Udah penuh lagi baterainya cuy, karena chargernya karena chargernya itu 120 watt ya. Itu pengalaman saya sih di iQOO Z7 5G cuy ya. Kalau buat gaming oke. Dan untuk kamera juga oke cuy. Jauh lebih oke iQOO Z7 5G dibanding Poco X3 Pro, asli cuy. Kalau Poco X3 Pro memang ngandelin banget performanya, ngandelin banget performa gamingnya. Kalau iQOO sih ya, kalau menurut saya sih hampir all rounded sih kalau menurut saya ya. Kameranya juga oke, kemudian performanya juga oke, performa gamingnya juga oke banget gitu ya. Seperti itu ya. Kalau kita coba lihat juga tadi di awal dari skor Antutunya udah jelas ya, secara keseluruhan iQOO Z7 5G lebih unggul cuy untuk performance ya. Secara keseluruhan Poco X3 Pro ini memang di bawah iQOO Z7 5G. Meskipun dia masih di Snapdragon 700 series, tapi sudah di-improve ya menjadi 782G atau overclocknya dari 778G cuy. Seperti itu ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya di sini. Barangkali ada yang penasaran, Bang, Poco X3 Pro dan iQOO Z7 5G untuk performance itu lebih mantap yang mana gitu ya. Saya simpulkan sekali lagi, lebih mantap yang iQOO Z7 5G cuy. Untuk performance gaming, bahkan untuk multitasking ya, sudah kelihatan tadi juga di Geekbench 6 multitaskingnya lebih unggul di iQOO Z7 5G. Editing lainnya di iQOO enak cuy. Sama sekali nggak ada masalah, saya belum menemuin masalah editing video di iQOO Z7 5G. Oke, itu ya teman-teman, semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, mantap.